Kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Reza Sadira dengan NIM 109032500029. Lalu teman Saya Rayana Dita dengan NIM 109032500016. Saya Askia Ali Rizalayain dengan NIM 1090325037. Saya Jasmine Maharani Salma dengan NIM 109032500027. Saya Muhammad Abdul Rashid dengan NIM 1092325053. Halo teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang back to masjid. Jadi kita bakal nanya pendapatnya atau saran-saran lain-lainnya. Jadi kita akan ngebahas masjid lah intinya. Jadi pertama yang mau aku tanyain ya, teman-teman nih ngerasa nggak sih kayak akhir-akhir ini masjid tuh sepi banget, kayak cuman paling sholat Jumat doang nggak sih? Iya. Yang lain-lainnya kayak sepi, udah flat aja masjid, jadi kayak cuman buat sholat Jumat. Bener. Apalagi cowok-cowok ya ngerasanya kayak cuman datangnya pas sholat Jumat, yang sholat 5 waktunya jarang ke masjid. Karena apa ya sih ya, kayak sholat Jumat kita bareng-bareng ya udah rame-rame, jadi pada mau bergerak. Jadi karena biasa laki-laki jujur sukanya yang ayo bareng-bareng, jadi kita sama temen tuh semangat bareng-barengnya, nggak yang sendiri-sendiri. Nah, tapi padahal selain sholat Jumat itu ada loh kegiatan lain yang bisa dilakuin di masjid. Contoh apa yang bisa dilakuin di masjid gitu. Ngaji. Kayak sekarang juga banyak dikit yang anak kecil tuh di masjid tuh ngaji. Oh, Dikit ya iya. sekarang ya? Iya. Atau kita yang nggak tahu? Kita yang nggak tahu kan. Kayaknya di lingkungan sini jarang ada anak kecil, jadi kita mungkin nggak tahu kali ya. Mungkin karena kita mungkin banyak kan pendatang ya. Terus apa lagi ya? Mungkin dari saya biasanya kurang ada agenda atau acara, misal ada makan bareng habis sholat, terus bisa juga misal ada perantauan kan bisa untuk tidur di masjid sebagai tempat istirahat gitu. Tapi sekarang jadi Mungkin perdebatan pandangan- juga loh. Misalnya orang yang tidur di masjid, banyak masjid-masjid yang ngelarang. Kan itu sebagai daya tarik buat datang ke masjid sih kalau menurut saya pribadi. Karena orang istirahat di masjid juga gengsi nggak sih misalnya nggak sholat? Ya bisa juga. Masa cuma numpang istirahat, nggak mungkin banget. Tapi kayak tadi kalau yang habis makan habis sholat terus makan-makan tuh seru tuh. Bisa menambah daya tarik juga kan. bisa jadi kayak habis sholat isya terus ngaji bareng-bareng, habis itu makan-makan. Ya bisa Jadi anak-anak juga kan kadang ayo ngaji sholat, habis ngaji kan jadi senang kan ke iya. masjid. Jadi anak-anak pada mulai bergerak, Dalam kutip sokokan gitu, sokokan nyogok kecil. nyogok anak kecil Dalam kutip bisa. sokokan kecil gitu kan. Tapi kan walaupun nyogok kayak gitu kan bagus kan, apalagi kalau anak kecil mau aja gitu, jadi Iya, rame masjidnya. jadi di masjid tuh rame lagi, nggak yang isinya cuman bapak-bapak yang udah pensiun. Jarang banget sekarang ngeliat anak muda yang seumuran kita ke masjid. Benar. Tapi misalnya Daya tarik anak-anak. itu kan buat yang anak kecil atau yang para pendatang. Terus menurut kalian nih yang kayak anak muda seumuran kita yang orang kampung situ, yang asli situ gitu ya, dengan domisili situ, gimana caranya anak muda itu bergerak ke masjid, ramein masjid lagi selain buat anak-anak dan lansia itu? Menurut kalian gimana? Atau buat acara kah? Atau sosialisasi yang seperti apa yang dibutuhin buat ngeramein masjid dari anak muda ke masyarakat? Kalau dari aku sendiri sih yang kalangan remaja, biasanya saya tuh lebih sering ikut perkumpulan remaja masjid, yang dimana tuh kita sering buat lomba-lomba, dari lomba tahfiz Quran, lomba azan, dan lain-lain sih. Tapi kebanyakan yang kayak gini cuman pas puasa doang gak sih? Iya sih. Tapi harusnya dari tingkat Tingkat RT atau RW juga harus bahasanya ngepush, ngegerakin buat
gimana caranya bapak-bapak buat sosialisasi buat anak muda juga kan. Jadi nggak yang diandelin anak mudanya doang, jadi dari orang tuanya pun mau regenerasi. Terus mungkin kalian ngeliat nggak akhir-akhir ini ada beberapa kasus di masjid yang kayak waktu itu di mana itu sih, di Padang ya? Padang kalau nggak salah. Padang apa Sumatera mana sih? Apa? Lampung ya? Oh, Lampung. Iya Sumatera, sama-sama Sumatera kan? Iya, di Iya, Sumatera. Lampung. Yang Itu pernah lewat di TikTok. Itu yang Lampung itu kasus pelecehan. yang mana itu ya? Yang yang itu ya? melakukan adegan tidak senonoh di kamar mandi masjid. yang apa guru ya? itu bukan sih? Iya, Oh, yang orang berseragam gitu. Nah, itu. Itu menurut kalian gimana? Padahal lagi make seragam, yang isunya guru SMA tuh, yang seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh, Contoh jadi yang buat baik siswanya buat kan. siswanya. Jadi malah ngelakuin yang Hal-hal yang tidak baik. Dan parahnya itu tuh ngelakuinnya sama-sama cowok. Iya. Iya, dan apalagi yang di difokusin masjid ya. sama masyarakat itu di kamar mandi masjid nggak sih? Iya. Kayak apa ya? Harusnya nih tempat suci loh. Iya. Kenapa Nggak malah etis. jadi tempat buat berzina? Malah Apalagi itu kan Sejenis. sejenis. Ya. apalagi kalau tarik ke belakang lagi kayaknya ada di Tangerang yang cewek lagi sholat zuhur kayaknya deh, apa sholat asar. Ngeliat nggak sih kalian di sosmed tuh? Iya. Iya. Itu menurut kalian gimana tuh? Kalian kayak sebagai perempuan jadi takut buat sholat di masjid nggak sih? Padahal pahalanya lebih besar nggak sih? Iya. Iya. Ya kan? Mungkin itu ya contoh yang di medsos itu mungkin salah satu alasan kenapa anak muda itu pada Lebih baik sholat di Iya, rumah pada masing-masing. takut. Karena Oh, karena bisa. itu mungkin salah Rasa satu ketakutan. faktornya Iya. itu karena Takut. iya banyak pelecehan ya, bahkan di masjid aja yang tempat suci bisa terjadi pelecehan kayak gitu. Bahkan lagi sholat. Iya, lagi menghadap Tuhan pun Iya. dilecehkan. Makanya mungkin itu salah satu faktor kenapa anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih Takut. Lebih ketakut sih, bukan ke apa bahasanya ya. Jadi bahasa anak sekarang trust issue. ya Iya. trust issue. Terus kasus apa lagi yang ada ya? Atau enggak kita lari lagi ke apa namanya? Lingkungan masjid yang harus dibuat untuk yang ramah anak dan ramah lansia. tahu. Itu bisa jadi sih buat menarik perhatian anak-anak kecil. Nggak cuma anak-anak kecil sih, ya anak muda atau Itu anak kalangan. kecil. Iya. Terus kalau untuk yang orang tua, infrastrukturnya kayaknya harus yang kayak Ramah. ya Makanya ramah, dipermudah. terus enggak apa? Akses Nggak- jalannya. Iya. Akses jalan. Kan ada tuh apa namanya orang tua yang dia pakai kursi roda gitu kan. Asal Pakai difasilitasi fasilitas- lagi. fasilitasnya ditingkatin. Misal buat disabilitas atau orang tua gitu Ya, mungkin dibikin. Oh ya kadang jarang yang ada orang tua yang pakai kursi roda, taunya ada ya tangga doang kan, nggak ada Iya. yang jalur khusus. jalur khususnya. Dibuat seenak mungkin buat disabilitas atau orang tua kan nggak ada yang tahu juga kan di lingkungan kita. Terus kayaknya ini enggak sih? Kayaknya sekarang banyak masjid juga yang infrastrukturnya, bentuk masjidnya di dalam itu kayaknya tajam-tajam. Jadi kadang kan bahasanya kayak orang tua nih udah lemah bahasanya ya. Terus kadang jatuh terus kebentur kepalanya kena tembok. Kayaknya harus yang agak apa bahasanya tuh? Enggak yang ya tumpul. Iya. Bisa. Kayaknya ini faktor juga deh dari kebersihan masjidnya, apalagi tempat wudhunya kan. Karena basah licin ya. Kadang-kadang tuh apa namanya anak kecil sama orang tua kan rentan banget ya. Apalagi anak kecil tuh Nggak bisa suka diem. Lari-lari, mainan. ya. bisa jadi. Tapi jarang banget tuh yang ada masjid. Kayak paling masjid-masjid gede atau di jalan Pantura yang ada jalur disabilitas. Jadi Jadi itu buat umum juga kan pasti lebih diperhatiin gimana untuk infrastruktur, untuk kesenjangan sosial ibaratnya kan buat mencakup semuanya juga. Jadi Jadi- buat safety mungkin. terus pencahayaan yang cukup,
karena kadang ada masjid yang gelap jadi kayak Nah, masjidnya gimana gelap gitu. kayak mistis gitu nggak jadi sih? kayak buat- bahasanya males. buat ibadah aja. Heeh, kayak gelap terus kamar mandi yang kotor jadi Ya, males, jadi sepi lah, jadi faktor sepinya masjid. intinya di kebersihan masjidnya aja supaya mereka nyaman saat beribadah dan lain-lain. Karena emang keutamaan sholat juga kan di masjid itu harus bersih, Dari najis. buat nyaman juga, buat biar sholatnya khusyuk. Sah. Tapi kayaknya ada ide juga misalnya di masjid itu ada aplikasinya, Bisa juga. Aplikasi buat apa itu? bisa buat zakat, bisa buat infak, atau Bikin rekening misalnya gitu. ada Jadi kayak infak online gitu iya, ya. jadi bisa ada misalnya ada acara udah ada aplikasinya, ada notifnya. Jadi di masjid ini yang ada aplikasinya ini mau bikin acara, nanti yang udah punya aplikasi itu masuk notifnya. Jadi kayak di masjid ini ada acara loh. Karena kayaknya Kayak pemberitahuan. Iya, jadinya Digitalisasi masjid ibaratnya kan karena gitu. sekarang kan udah serba digital. Karena mungkin juga banyak karena jadi alasan masjid sepi juga mungkin karena Kurangnya informasi. informasi atau ya mungkin itu ya. Iya. Jadi kalau ada aplikasi atau website itu jadi membangun Jadi tahu kalau Iya. misal ada acara, ada ini. Jadi kita kayak bisa lagi Terpanggil senang. untuk misal aku ada aplikasinya nih, terus di masjid ini mau ada acara, ada acara nih ikut yuk. Nah, Nanti yang bikin acara kan mungkin ada apa bahasanya hadiah karena mengikutinya. keyword gitu ya. Iya, jadi ada rewardnya, jadi ada semangatnya. tarik buat Satu ada manfaatnya karena pasti diisi dengan ceramah atau Pasti pengajian ini pahala itu. yang pertama. Satu buat diri kita, kedua ada sosialisasi buat sosial, jadi nggak manfaat buat diri kita sendiri. Ketiga jadi rame lagi masjid. Jadi kayak fokus kita sekarang kan pembahas ini go to back go Gerakan back to masjid. ya, jadi kayak gimana caranya masjid ini rame lagi. Berarti bisa juga pakai aplikasi. Karena sekarang udah banyak orang yang males baca, jujur kan. ya, Males baca, kadang di spanduk. Males dibaca jadi by phone. Bisa. Nah, Ada lagi sekarang kan rata-rata kita HP semua ya. dikit-dikit megang handphone. Jadinya Yang Sekarang kebaca aja- malah handphone bukan Iya, spanduk iya. atau kalau warning-warning buat di jalan. spanduk-spanduk kayak gitu tuh kayak kurang menarik buat dibaca karena kita Kalau bahasa anak-anak sekarang kayak ketinggalan zaman ya. iya ketinggalan zaman. Jadi sekarang serba handphone karena apa-apa di handphone. Mendingan jadi ada ide buat masjid ini bikin aplikasi. Ya, Gas kita bikin. yes. gas. Bukan zaman Itu bisa digitalisasi juga sih. Iya, bisa buat jadi inovasi sih ke mendukung depannya. program pemerintah yang mau digitalisasi. Langsung saja buat Udah gak sih cowok, closing cowok. Udah 16. Bentar ini kan Ya, bukan. terus Ini aku mau nambahin. Yang aplikasi infak online itu juga menurutku bagus sih karena apa itu tindakan kriminal juga banyak kan sekarang terjadi. Yang kayak orang lagi pada sholat, terus ada aja maling yang mau ngambil kotak amal atau kotak infak. Oh, lebih safety Safety, ibaratnya kan iya, gitu, langsung safety. masuk ke rekening pengurus. Iya. Ya benar. terus ada juga di masjid itu yang kadang kan sekarang masjid ada yang pakai QRIS tuh infaknya. iya, Terus infaknya ditiban pakai QRIS dia. Iya, Ya. tapi itu salah satu dampak ininya juga. Kalau misalnya yang nggak punya Minimalisir. rekening kan bisa QRIS. Ibarat kita inilah ada menyisihkan uang sedikit kan bisa untuk Karena sekarang jarang beramal. yang megang cash juga. Iya. Pada beralihnya ke cashless. Dikit-dikit bayar di handphone, belanja di minimarket, Mbak QRIS. Mbak ada QRIS nggak? Kalau nggak Mbak ada rekening nggak? Gitu pasti. Tapi ya itu salah satu yang ada dampak negatifnya lah. Meminimalisirkan dampak-dampak negatif dari daerah masjid tersebut atau dari infak kah, atau mungkin tadi pembahasan kita karena ke infak kah. Jadi minimaliserin infak yang suka diambil, dimaling. Dan mencegah berita kehilangan juga kan, misalkan kotak amal kehilangan atau uangnya ketilep di siapa kan nggak ada yang tahu. Kalau bikin QRIS langsung masuk ke pengurus kan mencegah itulah
kekeliruan atau kurang transparansinya ini kan infak. Bisa. udah. Ada teman-teman lagi nambahin? Mungkin dari kita bertiga udah cukup sih. Itu aja kali ya. Mungkin itu aja yang bisa kita jadi pembahasan di podcast kali ini, atau teman-teman ada saran lain silakan di komen atau di WA bisa, di Instagram bisa, atau platform lain. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye.